Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang selalu ini menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget selalu menjadikan channel ini sebagai yang bisa memotivasi Anda, yang bisa mengedukasi Anda, terutama yang saat ini ya. Spesial selalu buat teman-teman yang terjerat di pinjaman online, tidak mampu lagi keluar di pinjaman online. Mudah-mudahan Solusi Utang hadir paling utama buat Anda semuanya, membenahi kembali mental-mental yang sudah rusak ya gara-gara pinjaman online yang hampir setiap hari Anda diintimidasi dan ditakut-takuti. Oke. Jadi hari ini judul video kita, kalau tidak mampu bayar pinjol legal, ya sudah stopin aja lah ya. Lagian juga rasanya hari ini kalau nggak kita yang mencari solusi di balik itu, siapa lagi? Ya, kita mau mengandalkan siapa lagi? Kayak OJK terserah gitu. Ya, urusan Anda ya urusan Anda gitu. OJK hanya tahunya ngeluarin izin pinjol aja gitu. Jadi saya pun juga udah bosan lah ngomongin OJK, juga nggak akan ditanggapi, juga rasanya percuma gitu loh ya. Jadi kita mau mengharapkan solusi dari OJK pun juga nggak akan ada. Ya makanya kalau tidak mampu bayar pinjol legal hari ini, ya sudah stop aja. Ya karena lagian yang dibutuhkan saat ini adalah uang. Ya sementara kita hari ini juga kekurangan dari segi uang. Ya jadi mau jenis pinjaman online apapun, ya kalau Anda sudah tidak mampu ya kayak mana gitu loh. Di sini ada yang lucu nih. Saya mau bacakan beberapa email ini ya yang sering masuk aja ya di layar satu persatu gitu ya. Di sini ada judulnya DC Esikes mau bikin orderan fiktif Shopee ya. Assalamualaikum Bang Medi, saya galbay di Esikes baru 1 hari. Tapi saya di WA seperti ini Bang, bagaimana saya merespon DC yang seperti ini Bang? Dia mau bikin orderan Shopee seperti ini, tolong masukannya Bang Medi. Oke, silahkan, mereka mau bikin orderan seperti apa, harus bayar di tempat, sistem COD ke Shopee, silahkan. Kita kan bisa konfirmasi nanti sama kurirnya. Kita juga nggak perlu takut dalam hal ini. Kapan perlu Anda sampaikan, jangan tanggung-tanggung mesannya, pesan aja semuanya gitu loh ya, pakai data saya semuanya, nanti sampai di situ kan kita bisa komplain. Ini email dari mana sih, alamat web dari mana, itu orang yang akses di mana, saya nggak merasa loh ya. Kan lagian juga orang yang jual nggak bodoh, dia pasti akan konfirmasi dulu dong benar atau tidaknya. Biasanya kan mereka mau WA kepada nomor telepon Anda, apakah ini benar orderan Anda, kan juga seperti itu. Jadi nggak perlu panik ya. Itu saya munculkan emailnya di layar masing-masing. Habis itu lagi juga ada ini pertanyaan dari Muhammad Afandi. Assalamualaikum Bang, saya barusan ditagih DC katanya dari aplikasi Uatas. Saya udah telat bayar 49 hari pinjaman 1.500.000. Bunganya membengkak sampai 2 juta lebih. Ini saya dapat WA katanya dia DC-nya dari aplikasi tersebut. Dan mau datang ke rumah, domisili saya di Medan, saya juga udah galbay beberapa aplikasi. Ini apa yang harus saya lakukan Bang? Katanya Uatas bisa dicicil, bisa bayar 500.000 dulu, tapi melalui DC yang nagih saya. Tapi dari aplikasi tidak tertera untuk dicicil. Saya harus apa nih Bang? Di aplikasi tidak tertera untuk dicicil, sementara si DC-nya menawarkan kita untuk mencicil. Siapa yang mau bertanggung jawab jika terjadi suatu penipuan yang terjadi di lapangan? Ya, jadi jangan. Makanya hubungi dulu CS-nya. Anda masuk ke Play Store, habis itu kan ada nomor CS-nya itu. Habis itu Anda telepon dulu. Bagaimana ini dengan penagihan yang seperti ini? Jika memang benar itu bisa sistemnya cicil ya. Jangan kita hanya mendengar satu pihak aja. Jadi harus dengar juga dari pihak customer service-nya langsung atau dari pihak pinjolnya langsung. Lucunya, si debetur juga ketakutan ini, cuman sebatas dikirim lokasi ya. Bahwa dia bilangin, saya sudah bilang saya dari aplikasi resmi, kau malah blokir. Mau dari aplikasi resmi kayak kalau tujuannya menekan juga ya terserah gitu loh. Habis itu bisa bayar sekarang nggak, kodenya jangan sampai kami datang ke pancing ke peti sao gara-gara itu ya. Dari mana dia tahu alamat Anda? Dia melihat dari KTP Anda. Itu yang paling pertama, dia melihat KTP Anda.
Dan habis itu dari mana juga dia tahu Bang keberadaan saya? Bisa jadi dia sudah berkomunikasi dengan teman-teman Anda ataupun dari kontak-kontak darurat ya. Habis itu lagi kalau misalnya mereka itu tidak melakukan itu ya bisa jadi karena sistemnya masih berjalan di smartphone Anda. Habis itu kebetulan Anda membuka lokasi, mungkin tujuan Anda dari Pancing ke Petisah atau dari Petisah ke Pancing ya. Mereka bisa juga lihat dari dalam itu. Jadi intinya nggak usah baper lah dengan hal-hal itu. Kalau mereka mau datang itu jauh lebih bagus. Kan tadi pertanyaannya dari Bapak Muhammad ini kan dia bilangin si DC-nya nawarin cicil dulu 500.000, ya udah tunggu aja DC-nya di rumah. Nanti cicil bangun kesepakatan kalau DC-nya bisa datang ke tempat Anda, berarti kantor perwakilannya dekat dari lokasi Anda. Itu aja sih simpelnya. Tapi kalau DC-nya tidak datang ke tempat Anda, berarti itu bohong aja itu. Ya berarti kantornya nggak ada tempat Anda. Tapi kalau dia bisa datang, berarti ada dong kantor perwakilannya daerah situ, mendingan datangnya aja kantornya. Kalau memang sistemnya cicilan bisa kayak gitu loh. Kita mengatasi supaya kita tidak terjadi indikasi penipuan buat kedepannya ya. Oke, bentar dulu. Ini saya harus screenshot nih. Oke. Habis itu lagi juga ada ini dari Titik ya. Titik ini yang HCI kemarin sudah saya bahas. Habis itu lagi ini juga ada dari siapa ini? Juga hampir sama ya. HCI juga gitu loh. Mana nih lagi ya? Ini Assalamualaikum Bang, saya Fajar Teguh Yulianto. Saya saat ini jatuh tempo rupiah cepat, tapi penagihnya kasar ke Kondar Bang. Dan terbukti dari rupiah cepat mereka mengelak terus dan WA saya di blok. Ada WA Bang, mau kirim buktinya. Ya udah kirim aja melalui email saya gitu loh. Karena di sini penagihan rupiah cepat katanya ya. Saya juga munculin itu. Ini lagi Assalamualaikum Bang, Rahmat di Cianjur. Saya sedang terjebak dalam posisi semua pinjol saya akan jatuh tempo. Aku laku Galbay. Aka ini apa nih? Aka ada kami Galbay, Esikes Galbay, Kredivo Galbay, Shopee Galbay. Oke, 1 2 3 4 5 berarti 5 pinjol legal mau Galbay nih. Dan yang membuat saya menjadi banyak hutang seperti ini karena saya pinjam di aplikasi yang nggak tahu ilegal atau legalnya, yaitu aplikasi Uang Sakti, di dalamnya kredit tepat, platform besar, dana bantuan. Ya udah jelas itu ilegal ya. Dari ketiga aplikasi di atas totalnya 5.400.000, tapi untuk dana yang cair cuman 3 jutaan. Saya telat jatuh tempo yang satu harinya itu 90.000. Niat awal mau gali lubang, tutup lubang malah jadi membengkak. Yang awalnya saya cuma pinjam 1,5 juta di aplikasi resmi, sebulan kemudian sudah membengkak menjadi 10 juta lebih. Yaitu karena Anda menggali lubang, tutup lubang. Kenapa terjadi menggali lubang, tutup lubang? Biasanya di awal orang-orang belum bisa berpikir dengan logika. Dia hanya memikirkan ego dia aja. Jadi dia ya sudahlah, saya ambil aja lah di aplikasi ini, saya ambil aja di aplikasi ini, bayarin sini, ambil lagi, bayarin sini, ambil lagi, bayarin sini. Dia belum ada perhitungan tuh, belum ada perhitungan. Dia sadarnya, loh ini kok nggak selesai-selesai, malah makin banyak, baru stres, baru ditotalin, baru terkejut. Wah, ternyata utang saya udah 20 juta lebih. Biasanya seperti itu. Tanpa Anda sadar itu keegoisan. Ya. Saya sudah resah Bang, minta pencerahan tiap hari diteror oleh DC yang berbeda-beda. Data saya juga sudah mulai disebar chat mengancam oleh DC dari aplikasi Uang Sakti. Ada juga nih Bang, waktu saya hubungi salah satu DC, dia bilang bisa bayar pokoknya saja, yaitu 1.150.000 dari 1.800.000. Saya takutnya itu penipuan yang memanfaatkan saya di saat seperti ini. Saya cuma mau cerita saja Bang, tapi kalau mau dibuatin konten, nama saya disensor ya Bang. Terima kasih Bang, wassalam ya. Namanya tidak saya sebutin lengkap, ya namanya cuma sebatas itu aja gitu loh. Ya. Jadi ini aja, yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Kalau saran saya ya, karena gali lubang tutup lubang itu cukup menyiksa Anda, ya cukup menyiksa. Dan Anda itu kalau sudah gali lubang tutup lubang biasanya tidak akan sadar sampai Anda berada di titik di mana uang itu sudah tidak bisa cair lagi. Baru Anda sudah banyak diteror, baru Anda mulai berpikir nih, loh kok saya hampir diteror setiap hari, ada apa ini sebenarnya? Baru otak Anda merespon,
dan mulai nih mentotalkan satu persatu hutang piutang Anda, baru di situ Anda terkejut ternyata nominalnya sudah sangat luar biasa. Ya, oke. Jadi yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Kalau saat ini Anda terjebak di 2 atau 3 aplikasi, tolong tahan di situ saja. Jangan Anda gali, Anda jadikan jadi 5, Anda jadikan jadi 7, Anda jadikan jadi 10, itu sama aja Anda mengubur diri Anda sendiri. Ya, dia memang sedikit-sedikit awalnya. Kalau kita gali terus, lubang yang kecil bisa jadi sumur, ya, sumur bisa jadi jurang. Kalau sudah jurang, kita sudah tidak bisa menimbunnya kembali. Ya, jadi tolong dari teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu, saya berharap jangan gali lubang tutup lubang, tahan di posisi itu. Kalau Anda merasa diancam, diteror oleh DC, putus komunikasinya sementara. Ya, bisa juga Anda cabut kartu Anda atau hapus WA Anda sementara Anda tidak melihat teroran dulu. Tenangkan hati dan pikiran Anda. Ya, yang penting kalau sudah tidak mampu ya sudah stop saja. Yang penting Anda berusaha aja dulu, pelan-pelan nanti Anda kumpulkan uang Anda. Kalau uang sudah terkumpul, selesaikanlah masalah Anda satu persatu. Jadi hari ini kita percuma lapor OJK juga tidak ada solusi di balik semua ini, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.